Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita bersama. Senang dapat berjumpa kembali dengan sahabat GPIB dimanapun berada dalam program Night Call GPIB malam ini, Sabtu 5 Juli 2025. Saya Pendeta Nikodemus Bunga, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan senang hati akan berbagi kebenaran firman Tuhan dalam acara Night Call malam hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terangilah hati kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga pesan-Mu yang hendak kami baca dan renungkan dapat kami pahami, dan kami semua diberi kekuatan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 yang menyatakan demikian. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya nyata di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu, tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tetapi janganlah aku dibuat takut. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, Yeremia 17 ayat 16 hingga ayat 18 berisi potongan seruan dan doa Nabi Yeremia kepada Tuhan dalam menghadapi tekanan, ancaman, dan ejekan dari orang-orang yang menolak pesan nubuatannya. Sahabat GPIB, Yeremia menegaskan bahwa sebagai nabi, ia tidak pernah lari dari panggilan Tuhan dan tidak menginginkan malapetaka menimpa bangsanya. Melainkan, ia hanya menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia memohon agar Tuhan menjadi pelindungnya di masa kesusahan dan memohon agar aib dan kehancuran yang diinginkan oleh orang-orang jahat kepadanya justru menimpa mereka sendiri. Yeremia berharap keadilan Tuhan dinyatakan atas orang-orang yang mengejek dan menolak firman Tuhan yang disampaikannya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dari narasi doa Yeremia yang baru saja kita baca ini, kita belajar bahwa kesetiaan pada panggilan Tuhan harus disertai kepercayaan penuh bahwa Tuhan melindungi setiap hamba-hambanya. Dalam tekanan dan ancaman, seorang pelayan Tuhan dapat dengan jujur menyerahkan perasaannya kepada Tuhan melalui doa. Itulah yang dilakukan oleh Yeremia dalam doa yang disampaikannya. Allah adalah tempat perlindungan dan sumber keadilan bagi mereka yang setia kepadanya. Sahabat GPIB, menghayati kebenaran rohani ini sungguh akan memberi kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang setia dalam pelayanan. Betapapun beratnya perlawanan atau tekanan yang dihadapi.
Sahabat GBIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berdasarkan banyak pengalaman yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tidak pernah terluput dari tekanan, ejekan, atau ancaman karena iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sama seperti Yeremia, kita bisa saja berada dalam situasi di mana melakukan yang benar justru membuat kita dijauhi, dicemooh, bahkan disakiti. Namun malam hari ini kita diajak belajar dari hati seorang nabi yang tetap setia meski ditekan. Mulut dan bibirnya tidak pernah cepat mengucapkan hal-hal yang menginginkan malapetaka bagi umat yang dilayaninya. Ia sungguh bergantung penuh kepada pembelaan dan keadilan Tuhan saja. Dan ia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan lewat doa dan memohon perlindungannya. Ayat 17b mengatakan, "Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka." Ini adalah kata-kata yang sungguh menyatakan penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Ia tidak lari dari panggilan Tuhan, melainkan ia setia menyampaikan pesan Tuhan tanpa rasa takut. Tetapi akibatnya Yeremia menjadi sasaran hinaan hingga ancaman dari orang-orang yang menolak firman Tuhan. Yeremia tidak membalas mereka, tetapi ia menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memohon agar Tuhan sendiri menyatakan keadilannya. Sahabat GBIB yang diberkati Tuhan, luar biasa. Kita boleh belajar dari teladan Yeremia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu disukai oleh dunia. Di tempat kerja, di lingkungan sosial, bahkan dalam keluarga dan di dalam gereja. Mungkin kita pernah dianggap aneh karena kita hidup takut akan Tuhan dan berani menyatakan kebenaran. Namun seperti Yeremia, kita kemudian dibenci dan disingkirkan. Jangan menyerah atau putus asa. Kita dipanggil untuk tetap setia dan konsisten, walau sendirian sekalipun. Tuhan tahu isi hati orang setia. Yeremia berani bicara jujur kepada Tuhan. Ia mencurahkan isi hati dan menyatakan rasa sakit hatinya. Ini mengajar kita untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan tidak berpura-pura kuat. Sahabat GBIB, Tuhan adalah perlindungan kita dalam tekanan dan penderitaan. Seperti Yeremia, kita belajar percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh tempat perlindungan. Sehingga ia tidak berkata-kata sembarangan yang menyebabkan keadaan menjadi makin kacau. Kita juga dipanggil untuk terus datang kepada Tuhan, bukan mencari pembelaan dari manusia, tetapi cukuplah pembelaan Tuhan sendiri. Saya teringat akan sebuah pengalaman tentang seorang wanita Kristen, sebut saja namanya Maria. Dia bekerja sebagai seorang perawat yang karena kejujurannya, ia menolak untuk ikut memalsukan laporan medis di tempat kerjanya. Akibatnya, ia ditekan oleh atasannya dan rekan-rekan sekerjanya. Dan oleh karena itu dia hampir kehilangan pekerjaan. Tetapi dia tetap setia pada kebenaran. Beberapa tahun kemudian, kasus korupsi di rumah sakit itu terbongkar, dan justru Maria yang selamat dari masalah hukum. Dan akhirnya, dia diangkat menjadi
kepala unit karena integritasnya yang dapat dipertahankan. Maria seperti Yeremia mengalami tekanan karena kesetiaannya, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menjadi perlindungan dan pembela baginya. Demikian juga kiranya kita dapat mengimani Tuhan membela setiap kita, hamba-hambanya, anak-anaknya, umat Tuhan yang tetap setia pada apa yang benar, yang ditaruh Tuhan di hati kita untuk disampaikan. Sahabat GBIB yang terkasih, di tengah kehidupan yang makin sulit dan penuh kompromi ini, Tuhan memanggil kita untuk tetap setia walau kita menghadapi tekanan. Ingatlah bahwa Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan sanggup membela umatnya. Seperti Yeremia, sekali lagi saya kutip, kita dapat berkata, "Engkaulah tempat perlindunganku pada hari malapetaka." Mari kita terus melangkah dalam iman, berbicara benar, hidup benar, dan berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, hati kami meluap dengan perasaan syukur karena firman-Mu memberi kami kekuatan untuk bertahan, mewartakan kebenaran sekalipun mengandung risiko bahwa kami dibenci dan ditekan. Jangan biarkan kami takut. Jangan biarkan kami mundur dari panggilan Tuhan. Biarlah kami berani bayar harga dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang tampil membela, dan tidak perlu kami mencari pembelaan dari manusia, bahkan dari diri kami sendiri. Biarlah dimanapun kami berada, sebagai wujud pengutusan-Mu, kami setia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dengan konsisten hari demi sehari. Lihatlah setiap umat-Mu dalam tugas tanggung jawab pengutusan mereka masing-masing Engkau percayakan. Malam hari ini kami akan beristirahat. Berkati segala hal yang sudah kami lakukan di sepanjang hari ini. Kiranya semua itu mendatangkan kebaikan bagi sesama. Puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari yang memiliki pergumulan-pergumulan tertentu, baik itu yang sakit, yang kekurangan makanan dan minuman, yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, yang sedang dalam pendidikan, yang sedang mencari pasangan hidup, rumah tangga yang sedang dalam pergumulan, dan hal-hal lainnya. Biarlah Engkau masing-masing melawat umat-Mu untuk memberikan mereka kelekaan. Kiranya melalui istirahat malam hari ini, kami dikuatkan, disegarkan, dan besok boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat untuk melanjutkan gumul-juang kehidupan yang Engkau percayakan. Ampuni juga segala kekurangan kami di hari ini. Sekiranya ada hal yang mestinya kami kerjakan tapi kami tunda, mestinya kami layani tapi kami mengabaikannya. Ampuni kami, dan biarlah ya Tuhan, damai sejahtera-Mu ada atas setiap kami dalam istirahat malam hari ini. Kami tidak tidur dengan gelisah, tapi dengan tenang dan tentram. Berkati bangsa negara kami, pemerintah dan semua aparatur dalam tugas tanggung jawab yang berat untuk membawa kesejahteraan dan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Berkati gereja-Mu dalam tanggung jawab menjadi garam dan terang, terus mewartakan Injil dalam kata dan perbuatan. Berkati secara khusus gereja GPIB secara sinodal, 352 jemaat yang ada, bersama dengan pos-pos Pelkes. Kiranya melalui kebersamaan kami melayani, nama Tuhan makin tersebar sampai ke ujung bumi. Inilah seru doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, seru doa ini kami sampaikan. Amin. Demikianlah renungan Naikol pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita bersama. Shalom.